Oke, dilanjut lagi di Koja Sastra. Masih bersama saya Ribut Tawandi dan juga dua apa ya? Dua dua ladies. Adik-adik. Dua adik, iya. Aku kan bikin status demi Adi. Aduh, nggak tahu ya. Aku ngerasa ada chemistry kita itu sudah sangat-sangat kuat ya. Jadi apa ya? Apapun yang diminta, oke deh. Selama aku bisa mau aku lakukan gitu loh. Dan itu tidak kemudian kalau tidak membuat rasa kehormatan itu hilang, oke saya lakukan gitu loh. Wah. Ya pokoknya gitulah. Siapa ini yang gabung di WA juga? Ada Kang Huda, calon tenaga ahli baik gitu. Siapa? Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita soal BIPA. Tadi sempat terjeda dengan apa ya beberapa informasi dan juga kumandang azan waktu Isya untuk wilayah Kota Pekalongan. Nah, kita lanjut lagi ngomongin soal BIPA. Nah, BIPA ini program yang diinisiasi oleh Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kemudian akhirnya merekrut juga kawan-kawan dosen dari prodi lain gitu kan. Akhirnya ada kolaborasi. Tapi gini, saya punya pertanyaan sebenarnya, sejauh ini apa ya minat kalau dari mahasiswa sendiri tentang BIPA, terhadap BIPA sendiri seberapa besar? Nih, mungkin Budina yang ini ya. Kalau biasanya kalau ada mahasiswa asing datang, itu kita memang melibatkan mahasiswa bahasa Indonesia untuk ya ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol-ngobrol dulu, saling kenal dulu biasanya ya. Antusiasnya luar biasa karena ono London boleh gitu ya. Jadi itu memang agak sedikit jadi daya tarik yang bagus, dan mereka itu antusias untuk memperkenalkan ini loh kami punya bahasa Indonesia. Nah biasanya memang lebih ke apa ya, hal yang sifatnya pragmatis gitu kan. Jadi kalau mau beli gimana cara ngomongnya, ini nama makanan ini apa gitu. Kalau kita sih nyebutnya program bertahan hidup. Ya kan? Karena kan tetap mau nggak mau kan harus berinteraksi untuk tinggal di Indonesia gitu. Oke. Gitu. Jadi memang antusias banget nih mahasiswa, diminta nanti mau kita ada tamu asing nih gitu, nanti disiapin ya gitu. Dan sekarang sudah udah nyediain apa ya macam modul gitu untuk setiap pembelajarannya, tapi versi lokal Pekalongan. Jadi ngenalinnya lebih ke budaya Pekalongannya karena kan mereka datangnya ke sini. Ya, minimal tahu lah ya Pekalongan itu ada apa saja gitu kan. Iya, betul. Tahu, oh ini ada tauto loh. Ya, betul itu makanan itu jadi favorit banget, bahasan favorit. Ya tauto adalah kan gitu kan. Juga kami ayam geprek, ya ampun. Ya. Itu juga jadi minat. Kemarin kayak mahasiswa Filipina ya, Filipina yang beberapa kali kan udah datang ke Unikal untuk student exchange itu, mereka juga suka sama makanan-makanan di Pekalongan gitu. Awalnya kita kenalin dulu nih waktu ada program BIPA kita kan untuk jajan-jajan mahasiswa ya. asing yang baru datang, kita kenalin dulu ini ada makanan-makanan enak nih. Terus ini belinya di mana? Di Mataram gitu. Besoknya mereka biasanya kan tinggal di asrama mahasiswa di apartemen. Jadi datang ke Mataram itu kan cepet ya. Jadi depan RKB ini kan banyak jajan-jajan itu. Nah, mereka ternyata jajan di situ dan suka semua, enak dan seterusnya. Kalau di depan sini sih nggak harus nunggu hari Minggu sih. Setiap hari ada. Setiap hari sering lihat juga loh, masih jajan, besok jajan lagi jajan, suka gitu. Dan tahu nggak Kang, faktanya ya, mereka itu balik itu nggak bawa batik, bawanya tahu nggak apa? Indomie. Serius, itu mahasiswa itu hari terakhir itu minta diantar untuk belanja Indomie. Mereka itu tuh jadi something yang wow dan mewah. Banget. Karena di Filipina itu Indomie itu satu harganya mahal, yang kedua langka, yang ketiga rasanya tidak komplit. Ya, tidak komplit, bumbunya beda.
gitu. Jadi teman-temannya itu udah nitip, pokoknya kamu kalau ke Indonesia oleh-olehnya bukan gantungan kunci, bukan batik, tapi Indomie. Itu. Tapi kemarin waktu di Jakarta dibahas, which is nggak apa-apa itu, karena Indomie itu memang asli Indonesia, jadi nggak masalah. Itu justru jadi alat diplomasi Khas kita ya. juga. Apalagi pakai Yang rasa-rasa ujung-ujungnya kan lokal. bisa juga ya Bu ya. Iya. Ini berarti kita Rasa-rasa perlu lokalnya mengusulkan, banyak. kita perlu mengusulkan ke Indofood ya. Kolaborasi ya. Iya. Bikin dong yang rasa tauto soto Nah Pekalongan. itu kayaknya bakal jadi Iya sih. terobosan ya, karena soto Banjar ada, soto Madura ada. Kita belum Oh iya betul. tauto Pekalongan belum ada Aku gak loh. kepikiran loh. Iya. Oh, Oke. Oke, Rasa sambal khas tauco Pekalongan gitu kan. ya. Soto tauco. Siapa tahu orang Indofood denger ini. Oke. Ada nggak ya? Siapa tahu kan kita jadi brand ambassador juga loh kan. Iya, siapa tahu. Terus jadi Oke. ngiklanin kemana-mana. Aman. Bayarannya Kita bayar masukin loh. modul ya. Soto tauco Pekalongan gitu kan. Sudah ada dalam Indomie ya, Sudah jadi ada iklan yang dalam- diadu. Keren, bagus tuh, bagus. Nggak apa-apa, siapa tahu nanti Indomie berminat Berespon untuk nih kayaknya. ini bikin apa ya istilahnya, Inovasi. mau tuh Rasa baru. mau ini ngiklan ke kita kan juga boleh. Iya. Nah, masuk. Oke. Oke. Nah ini kan peluang besar ya Iya. untuk terobosan yang sebenarnya menjadi peluang. Dan saya respect ya dengan upaya yang dilakukan oleh kampus yang ternyata ada terobosan yang boleh dibilang nggak lagi bersifat lokal, Iya. tapi sudah langsung loncat aja nih ke dunia internasional. Karena kita tahu bahwa Kota Pekalongan ini kan sudah menjadi bagian dari kota global ya, kota dunia. Nah kalau misalkan cara pandangnya masih hanya seputar ini aja, kapan kita akan selesai kan gitu kan? Betul. Nah ini kan luar biasa. Nah tinggal ini direspon apa enggak nih sama masyarakat, iya. terus kemudian direspon enggak nih sama katakanlah pemerintah dalam hal ini, kan keperluannya kan enggak semata-mata hanya untuk pendidikan, Iya, Betul. iya kan? Iya, cari jodoh juga bisa. Kang Rebut pasti pernah lihat ada di satu media tuh Pekalongan itu termasuk yang tinggi angkanya untuk pernikahan orang Lintas Pekalongan. negara ya? Iya, betul. Emang Iya. aku udah dapat datanya dari aku. Nah, iya bener kan? Iya. Bener kan? Dan itu kebanyakan ya motivasi penutur asing atau orang asing untuk belajar bahasa Indonesia itu untuk beneran cari jodoh. Itu faktanya, iya. Jadi ditanya, kamu kok belajar Indonesia? Kenapa? Karena saya pengen menikah sama orang Indonesia. Karena saya punya pacar orang Indonesia, itu disampaikan. Gitu. Apanya yang menarik ya? Iya maksudnya kan, ya mungkin kan karena sesama orang Indonesia kan berasa Iya, betul. biasa-biasa aja. Betul. Atau mungkin mereka sudah depresi kali ya. Yang Sekarang dari luar konten negeri kreator itu. juga banyak kan yang antara orang orang Indonesia sama orang luar gitu kan, yang memang mereka nikah tinggal di sana tapi membiasakan anaknya untuk bicara bahasa Bahasa Jawa, Indonesia. bahasa Ya, 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 Indonesia ya. yang kayak gitu itu udah. Tapi ada dan juga itu loh. followernya banyak, ramai, itu mungkin juga bisa jadi satu peluang yang bagus sebenarnya. Betul, Karena betul, kan betul. netizen Indonesia itu luar biasa itu. Tapi ada juga loh yang pasangan sesama orang luar negeri semua nih, tapi mereka membiasakan bahasa Indonesia. Iya, ada. Ada Iya. Betul. yang dari Perancis sama dari mana itu aku nonton dan aku ngikutin. Ih keren juga nih bule ketemu bule tapi bahasa Indonesia gitu loh. Setelah saya telusur dan mereka tinggal tidak di Indonesia. Ya. Gila loh. Gila loh. Mereka sudah tinggal di luar negeri terus pernah saja mampir ke Indonesia terus akhirnya mereka sangat tertarik dengan budaya Indonesia dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Ini kan artinya bahwa Indonesia itu secara kultur sudah melebihi bangsa lain lah. Iya. Bisa dibilang seperti Bisa itu. dibilang begitu, ya. Melebihi apa ya istilahnya, sudah nggak ada tandingan deh kayaknya. Kalau ngomongin soal kebudayaannya, Iya. Iya. bagaimana Saking beragamnya ya. bagaimana kemudian budayanya akhirnya diterima dan akhirnya disebarluaskan oleh mereka juga. Iya. Yang kadang-kali kita
malah justru saya kok baru tahu ya. benar kalau udah hilang. iya kan, banyak kan yang akhirnya orang-orang bule belajar bahasa Jawa yang bahasa Jawanya melipit banget pakai promo gitu. Kita sendiri orang Jawa kadang-kadang nggak ngerti. Betul ya gitulah, itu sih aku jadi nyela ya, maksudnya tuh nggak apa-apa, kita ini ngobrol tuh aja kok. ngobrol ya. Jadi sebenarnya menggetarkan hatiku, menggetarkan hati, karena kan aku tuh belajar bahasa Inggris dari S1 sampai S3 kan, full bahasa Inggris, dan aku ngajarin orang Indonesia untuk gimana caranya struggling belajar bahasa Inggris. Itu kenapa orang Indonesia itu kan kayak kalau kelihat bule itu wah gitu kan, jadi tuh di mindsetku itu kan wah sekeren itu bahasa Inggris sampai orang Indonesia tuh kayak berdarah-darah pengen bisa bahasa Inggris. Nah, setelah kenal BIPA, itu tuh kayak duniaku dibalik 180 derajat. Dan aku ngeliat betapa orang asing itu tuh justru malah sangat antusias dan jatuh banget buat belajar bahasa Indonesia. Itu kan kayak, ternyata bahasaku keren ya. Kok setahu aku yang keren itu cuma bahasa Inggris gitu, sampai orang Indonesia pengen bisa. Kan kita bilang, kamu dosen apa bahasa Inggris? Wah keren, pasti gitu ya. Iya. Gitu kan. Aku dulu gitu. Bahasa Indonesia. Kamu pinter bahasa Inggris. Wah keren gitu. Nah tapi di BIPA ini justru kebalik. Justru aku tuh malah kelihatan yang paling ondol-ondol kalau aku gitu. Karena mereka tidak merasa wow dengan kemampuan bahasa Inggrisku, tapi mereka wownya ke bahasa Indonesiaku gitu loh. Jadi kan merasa di sini tuh ya Allah, nasionalisme yang entah terkubur itu tuh tiba-tiba merasa iya keren ya bahasa Indonesia gitu. Apresiasinya setinggi itu ya gitu. Tapi keren loh. Aku tadi sudah nyinggung soal nasionalisme, itu keren banget. Artinya gini, paradigma mengenai nasionalisme sekarang sudah bergeser. Betul. Kalau dulu kan cinta tanah air itu menjaga betul-betul wilayah kita, terus kemudian menolak bagaimana pengaruh asing dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana expand? Betul sekali. Makanya kan duta bahasa negara sekarang nih. Udah resmi. Jadi kemana-mana pokoknya misinya sekarang diplomasi menggunakan bahasa gitu. Tapi boleh dong diceritain alurnya gimana kok akhirnya seberapa effortnya yang kemudian usaha untuk serius jadi pengajar BIPA tuh. Nah itu sebenarnya cerita panjang ya, 2 jam nggak cukup kayaknya harus sehari semalam di sini. Nggak apa-apa. Kalau itu memang harus sampai besok. Di long short story ya ceritanya tuh pokoknya itu dari 1790 yang melamar itu. 1790. Iya, tak inget-inget angka itu karena wah gila, dan yang lolos hanya 50. Buset. Jadi kebayang nyingkirinnya gimana. Itu dari 1700 itu, dan tadinya itu pun hanya karena saya nggak punya pengalaman seperti Budina yang benar-benar udah berkancah di kebipaan ya. Saya tuh benar-benar yang guru bahasa Inggris yang nggak ngerti apa-apa tentang bahasa Indonesia. Nah, ada surat dari balai memberitahukan tentang seleksi nih. Ditawarkanlah, dibuka rapat, ayo siapa yang mau daftar gitu, ini seleksi gini-gini. Pada nggak bisa, mungkin masih ada tugas, ada anak kecil dan macam-macam karena risikonya memang keluar negeri. Nah, saking nggak enaknya karena sudah dijapri sama balai untuk ikut, ya usahlah mengorbankan diri ceritanya. Dan pikirannya paling nggak lolos ini gitu loh Kang. Jadi kayak yang penting ada perwakilan dari Unikal Pekalongan, pokoknya ada perwakilan gitu aja sih, menyelamatkan sebenarnya. Menyelamatkan lembaga lah ya. Lembaga. Siapa lagi kalau bukan ketuanya ya kan? Siapa lagi gitu. Ya udah. Hamin 7 Bu Dina beneran. Aku Hamin 7 tuh chat Bu Dina, Bu, ini beneran gak ada yang daftar gitu. Gak ada sis. Bu Arisma yakin enggak sis. Ya sudah, akhirnya Hamin 7 tuh ngirim lah dokumen-dokumen surat lamaran gitu, kayak mau daftar PNS sama. Gitu, surat lamaran, ijazah lengkap, terus ya gitu, daftar riwayat hidup, terus UKBI ya, uji kemahiran bahasa Indonesia. Ada UKBI-nya. Ada UKBI-nya. Kemudian ada itu sertifikat penguasaan bahasa asing juga. Jadi gitulah, itu administratif aja udah segepok, kirim, lupakan gitu. Paling nggak lolos, udah gitu aja. Nah, kok dapat email, selamat Anda lolos ke tahap 2. Itu tuh langsung shock. Hah, kok bisa orang pertama tacat ini kok lolos? Lolos gimana ini? Ada orang yang lolos malah heran. Kok bisa gitu? Itu waktu tahap 1 itu masih ada sekitar 180
dari 1.700 ke ini 180. Terus di tahap 2 itu serangkaian tesnya itu gila sih, ada tes tertulis, ada tes wawancara, tes micro teaching, tes kebudayaan, diminta nari tradisional itu, ada yang main alat musik gamelan, kebetulan kan bisa gamelan aku. Ya seadanya lah ya, tapi ya Yang penting nuduk ya. Narinya juga aku nari batik Dan tari batik. belajar juga kan, Belajar juga, jadi benar-benar aku ngundang guru tari itu, saking aku nggak ngertinya gimana. Siapa dulu yang ngajar tari? Itu yang dari Gandewa sih. Ada mahasiswa Fakultas Hukum yang divisi tari. Divisi tari. Aku minta tolong mbak, aku nggak bisa mbak itu H-1 itu udah nggak ngerti. Terus mikir lagi, paling nggak lolos kan gitu ya, paling nggak lolos gitu. Udahlah santai, berusaha melupakan gitu. Udah give my best. Lolos. Dapat email, soalnya di hari pengumuman itu aku nggak dapat email. Udah ribut nih di grup, dapat email gitu. Oh nggak lolos berarti gitu kan, udah mikir gitu, ya udahlah gitu. Paginya baru masuk jam 5 pagi. Selamat Bapak Ibu, Anda lolos ke tahap 3. Langsung teriak aku. Oh berarti harus beneran serius ini. Udah kayak gitu. Nah yang tahap 3 itulah yang datang ke Jakarta pertama. Di situ ada 72 orang. 72 ya. Saringannya ketat banget. Ketat banget, betul. Dari yang 1.700 ke 100-an ke 70-an. Iya ya, ketat gitu. banget ya. Nah di Jakarta itu baru aku ngerasa kayak, oh sekeren ini ya ternyata. Dan faktanya dari 70 itu yang menguasai bahasa asing atau yang backgroundnya bahasa asing kayak saya itu cuma 10 orang. Sisanya itu dari bahasa Indonesia. Oke. Jadi memang bekalnya itu sebenarnya bahasa Indonesia yang harus dikuasai, bukan bahasa asing gitu. Jadi di situ tuh kayak orang-orang ini orang-orang hebat, gila, yang benar-benar udah ngajarin bahasa Indonesia ke luar negeri. Memang mereka pengalamannya banyak gitu. Udah day by day, udah dengan semua drama itu dan perjuangan berdarah-darah itu, alhamdulillah kemarin Desember dinyatakan lolos seleksi tahap 3, hanya 50 yang lolos. Wow. Dan ini kemarin pembekalan itu udah siap menerima penugasan. Jadi kemarin tuh kayak teknis lah gitu. Nanti bagaimana honornya. Yang paling penting ya, gimana honornya, gimana ini berangkatnya kemana, terus teknisnya gimana, nanti di sana tinggalnya gimana gitu. Umpama nih, Ya. Ternyata penerjunannya atau mau diterjunkan oleh negara atau pemerintah ke Afrika misalnya, gimana? Ya, itu di materi etika. Di materi etika itu materi pertama ya, tidak boleh menolak penugasan. Gitu. Dimanapun tempatnya, karena itu sudah menjadi duta itu. Nah kemarin teman saya perempuan offline itu luring ya, berangkat ke mana? Kamboja. Wow. Itu dia sampai nangis. Kenapa? Nangis karena memang lagi bahaya ya. Lagi bahaya masih tentang isu human trafficking itu ya gitu. Cuman ya karena memang sudah tanggung jawab ya, sudah amanah, maka ya tidak bisa menolak. Itu akhirnya sudah berdamai lah. Tapi ketika dapat negara Kamboja itu dia udah shock, udah mau nolak. Tapi terus teman-teman kan itu, kita kan dari keluarga ya, ini nguatin, nggak boleh nolak. Kalau kamu nolak, kamu kayak ya ini kesempatan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Akhirnya itu kemana terima lagi, gitu betul. Tapi yang ke negara-negara itu kemarin pilihannya juga banyak ya Bu ya. Banyak, ada banyak banget. Tapi memang nggak bisa milih gitu. Iya, nggak bisa Di negaranya itu ada banyak yang membutuhkan untuk pengajar BIPA gitu. Nah, tinggal kan nanti mungkin kaitannya sama administrasi kenegaraan ya. Betul. Jadi kebutuhannya banyak, tapi kan kita selalu berusaha untuk tahu nih, memang belum waktunya untuk kesana. Iya, betul. Cuman memang banyak banget ya, juga kepikiran. Iya ya, banyak banget. Kenapa kok bahasa Indonesia ternyata diminati itu di luar. Benar. Bahkan di Korea Selatan itu Kang, itu tuh sudah tidak mendatangkan pengajar lagi dari Indonesia. Karena sudah mandiri. Mereka itu yang ngajar bahasa Indonesia orang Koreanya sendiri. Yang kuliahnya di Iya, Indonesia. jadi orang Korea yang ngajar bahasa Indonesia, keren ya.
Keren loh. Keren. Kayak Keren banget. aku orang Indonesia tapi ngajar bahasa Inggris padahal nggak pernah tinggal di Inggris. Inggris. Iya. Iya. Gitu. Sudah jadi mata pelajaran atau mata Sudah bahkan mandiri. Iya betul. bisa jadi di sana sudah buka prodi Sudah banyak Wow. banget prodi bahasa Indonesia dan peminatnya banyak banget. Di Korea itu Iya. ya. Makanya nggak heran kalau misalkan Kan Indonesia jadi K-pop. pasar. Iya, betul. Iya. Kalau mereka nggak sampai ke budayanya, Iya, nggak tahu tentang karakteristik betul. orangnya kan, Nah, gimana gitu ya? tapi ini adalah sebenarnya ya kalau kita mau melihat secara cermat ini adalah semacam diplomasi budaya Iya, internasional. banget. Dan apa ya, saya ngelihat ini terobosan yang luar biasa keren dari negara kita, dari pemerintah kita untuk bisa apa ya masuk ke ranah yang lebih global Iya. dengan lewat jalur budaya. Iya, ini kan katanya soft power istilahnya itu. Betul. Power lembut lah ya. Nah, maka kita akan bahas soal itu, tapi kita mesti jeda dulu deh untuk beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Koja Sastra.